Pagi, saudaraku, hidup di dunia ini itu sementara. Dan hidup yang sementara ini adalah kesempatan untuk menemukan kekasih abadi. Tidak ada hal yang lebih penting, tidak ada hal yang lebih mulia, tidak ada hal yang lebih agung dari menemukan kekasih abadi. Dan kekasih abadi itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita takjub loh terhadap kehidupan iman pemazmur yang bisa berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Itu di Mazmur 73. Di Mazmur yang lain pemazmur berkata, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Saudaraku, di dalam pergumulan hidup sebagai anak Allah, kita harus memperkarakan apakah kita ini sungguh-sungguh merindukan Tuhan apa enggak. Apakah ada seseorang atau sesuatu apapun yang kita rindukan selain Tuhan, lebih dari Tuhan. Coba kita cek, kita jujur saudaraku. Kalau kita pernah jatuh cinta, kita tahu kan rasanya kayak apa jatuh cinta, rindu dengan kekasih. Siang malam mikirin kekasih kita, ingin berjumpa, gak bisa makan, gak bisa tidur. Betul gak saudaraku? Kekasih itu seperti air. Dan kita seperti haus untuk bisa terus meneguk air itu. Berjumpa, jalan bareng, ngobrol bareng. Apalagi ya, meluapkan kasih kepada kekasih kita. Betul gak saudaraku? Orang baru pacaran itu kan masih anget-angetnya itu. Kan begitu saudaraku. Demikian semestinya kita dengan Allah. Itu gambarannya saudaraku. Kalau kita tidak merindukan Allah sesuai dengan standar Alkitab, kita harus mendengar bunyi alarm atau bunyi tanda bahaya dalam hidup kita. Alkitab itu ketat loh mengatur bahwa perkawinan harus monogami. Seorang pria hanya boleh memiliki seorang wanita sebagai istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang pria sebagai suami. Itu monogami. Tapi karena bengkoknya hati manusia, dan Alkitab berkata karena keras hati, tegar tengkuknya manusia, maka Tuhan mengizinkan ada perkawinan yang tidak monogami, poligami. Tetapi di Alkitab Tuhan tegas berkata bahwa perkawinan itu harus monogami. Tidak boleh dirubah-rubah. Itu mutlak dan titik. Itu sebenarnya menjadi gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Seperti yang dicatat dalam Efesus 5. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Paulus mengatakan ini karena dia berbicara mengenai hubungan suami istri yang monogami sifatnya. Di dalam hubungan pribadi kita dengan Allah, Allah ketat menghendaki monogami dengan Dia. Allah pencemburu loh saudaraku. Ketika Tuhan berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Mono, tunggal, kau milikku, aku milikmu. Monoteisme. Hanya punya satu Tuhan. Bagi orang Yahudi, artinya mereka tidak boleh melakukan ibadah seremonial kepada ilah, Allah, atau dewa-dewa yang lain. Mereka harus menyembah kepada satu Allah, Elohim Yahweh. Dalam Alkitab, dosa politeisme hukumannya bukan hanya dialami oleh pelaku, tetapi kena juga kepada anak cucu, keturunan ketiga dan keempat. Itu menunjukkan betapa Tuhan membenci politeisme atau penyembahan kepada Allah lain. Bagi bangsa Israel, mereka harus menyembah Allah satu-satunya, yaitu Elohim Yahweh dalam bentuk seremonial.
Kalau di dalam kekristenan tidak cukup demikian, kita harus tahu bahwa kekristenan sangat menekankan sikap batiniah. Perzinahan itu bukan hanya melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya, tetapi ketika memandang lawan jenis dan menginginkannya, itu sudah berzina di batinnya. Membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawanya. Membenci, memfitnah itu juga pembunuhan dalam batin. Ngeri ya saudaraku ya. Kalau kita belajar kebenaran ini kita tajam. Firman Tuhan juga berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu tidak cukup hanya tidak memiliki ilah, Allah, dewa lain, dan tidak melakukan seremonial terhadap ilah atau dewa-dewa yang lain. Tapi tidak boleh ada yang dominan di dalam hati kita, batin kita, kecuali Tuhan. Garis bawah ini. Dia pencemburu, saudaraku. Jangan sembarangan. Kita harus bisa mencapai satu stage, satu stadium, satu tingkatan rohani di mana kita bisa benar-benar mengalahkan semua, menaklukkan semua di bawah kaki Tuhan. Kita yang masuk di ranah rohani, ya, rohaniawan, worship leader, pemusik gereja, apapun lah, pendeta, majelis, ya itu gitu-gitulah. Yang dilihat orang kelihatannya baik-baik saja, suci, ya, hati-hati saudaraku. Seringkali ya kita terjebak di dalam pelayanan itu sendiri. Ya, ingat baik-baik. Kalau pelayananmu lebih dominan di dalam hatimu, bukan Tuhan yang lebih dominan, meleset. Kalau pendetamu lebih dominan ketimbang Tuhan dalam hidupmu, meleset. Saya ngomong ini berkali-kali loh. Beberapa minggu ini saya ngomong itu terus di kesempatan saya berkhotbah, saudaraku. Kristen itu seringkali lebih cinta pendetanya ketimbang Tuhannya. Kristen itu lebih cinta dengerin YouTube pendetanya ketimbang membaca firman Tuhan. Kristen itu lebih seneng dengerin renungan begini nih ketimbang doa sama Tuhannya. Rusak gak? Itu loh yang saya mau ingatkan, saudaraku. Betul, itu dominan dalam hal pelayanan itu halus sekali, tapi itu melukai Tuhan. Kalau pendeta, rohaniawan, aktivis lebih dominan pelayanan di gereja, sibuk di gereja ketimbang punya waktu sama Tuhannya, meleset. Berat gak saudaraku? Berat. Maka capailah satu stage yang kau bisa letakkan semuanya. Sampai kau berkata, kaulah segalanya bagiku Tuhan. Jadi yang sekarang rasanya sudah punya hubungan baik, harmoni dengan Tuhan, hati-hati, bercerminlah kepada pribadi yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Coba bandingin bagaimana dia hidup selama di bumi. Ya, jangan merasa kau sudah mencintai Tuhan, melayani Tuhan, seakan-akan kau sudah memiutangi Tuhan. Kau boleh membusungkan dadamu dan kau berkata, aku sudah melayanimu Bapa. Belum. Kalau hidupmu belum sepenuhnya buat dia, belum saudaraku. Masih remah-remah yang kau beri. Belum. Kau belum dimiliki Tuhan. Tuhan belum kau miliki. Pastor kok ngomong begitu? Percayalah, saya sudah di titik-titik itu saudaraku. Itu perenungan saya. Karena segala kesenangan yang memikat hatimu, yang membuat engkau bisa bahagia, kau bisa menikmatinya, itu berhala. Betapa kita menyakiti hati Tuhan dengan kesenangan-kesenangan itu. Kita harus sadar
apa yang salah, di mana hati kita tertambat, baik sengaja atau tidak sengaja, kita harus lepaskan. Tentu ada pergumulan, ada proses. Tidak apa-apa, tapi Tuhan tolong kok. Tapi yang penting jujur dan mau merespon. Amin, saudaraku. Apa yang membuat kita tidak merindukan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan kekasih kita? Nanti Roh Kudus kasih tahu kita. Pelan-pelan kita berproses. Tidak mungkin Roh Kudus gak kasih tahu, saudaraku. Dia pasti kasih tahu apa yang membuat Tuhan luka, apa yang membuat Tuhan cemburu. Dia cemburu karena dia cinta kita, saudaraku. Hati-hati dengan Tuhan, jangan sembarangan. Maka Tuhan sering merontokkan apa yang harus dirontokkan dalam hidup kita. Rencana-rencanamu yang melukai hati Tuhan sering dirontokin Tuhan, betul gak? Nah itu hati-hati, saudaraku. Tapi tujuannya satu, supaya kita selamat sebetulnya. Supaya kita suatu hari nanti bersama dengan Putra Tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan kita, di langit baru bumi baru bersama dengan Bapa. Tuhan menghindarkan kita dari kebinasaan dengan mengambil apa yang menjadi kesenangan kita, mengambil kebahagiaan kita yang menyaingi dirinya. Coba Anda kalau mikir sampai di titik-titik begini, kita pasti menghormati Tuhan. Dulu kalau kan enggak kan, kalau belum ngerti begini kan Kristen kita sembrono itu. Ngawur aja, bertuhan yang ngawur aja. Ya, maka apakah ada sesuatu atau seseorang yang kita rindukan selain Tuhan, lebih dari Tuhan? Coba tanya lagi dalam dirimu. Ini menjadi pergumulan serius yang tidak pernah berhenti. Ketika kita memiliki kerinduan akan Allah, haus akan Allah, Allah akan menguji. Kita akan dipertemukan kepada seseorang yang kita pandang nilainya lebih tinggi dari yang pernah kita jumpai. Dan itulah yang disebut dengan ujian, saudaraku. Maka menangkan ujianmu. Luluskan ujianmu. Amin. Ya, jangan merasa malang kalau kita mengalami kegagalan-kegagalan atau berkeadaan rendah, kita nggak punya apa-apa di mata manusia. Santai aja, saudaraku. Nggak punya pasangan, santai aja. Nggak punya rumah, santai aja. Kenapa sih memang? Kalau nggak punya Tuhan dan tidak dimiliki Tuhan, lah itu masalah. Ingat loh, sesulit-sulitnya keadaan kita, seberat-beratnya keadaan kita, itu yang membawa kita kepada Tuhan. Sampai kita bisa menjadikan Tuhan itu kekasih kita satu-satunya. Jadi pagi hari ini renungkan renungan ini. Punya jam doa ya saudaraku, sama Tuhan sendiri dalam keteduhanmu tiap hari. Setelah dengar renungan begini, ambil waktu sama Tuhan. Amin. Ya, selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati.